Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Subhanaka bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, yang kami hormati seluruh warga Nahdliyin, khususnya jajaran Suriah dan Tanfidiyah, dan rekan-rekan media NU Pamekasan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang digelar oleh PCNU Pamekasan, dan akan melanjutkan kajian yang kemarin tetap dalam bab tentang masalah bab fi bayani ismi man da'a ila dolalah au sunnatan sayyi'ah. Dari paparan kemarin kita sudah memuat beberapa hadis, sudah menjelaskan beberapa hadis, salah satunya man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man ila akhirih. Yang kedua, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha, dan juga hadis-hadis yang lain dengan penjabaran dan juga penjelasan yang menurut kami sudah ringkas. Dan sekarang akan kami lanjutkan dengan penjelasan hadis yang ketiga, yaitu waruwiya warawat Turmudi an Amrin bin Auf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi ayyang kusodalika min ujurihim syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan min sunnati, wa fi riwayatin man ahya sunnatan min sunani menggunakan lafaz jama'. Barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku, qad umitat ba'di, yang lama ditinggalkan sepeninggalanku. Maksudnya lama tidak dilakukan ataupun ditinggalkan, maka kana laku minat ajri misluman amila biha. Maka orang tersebut andaikan melakukan dan juga mentradisikan, mengajarkan kepada orang-orang lain, sehingga menjadi tradisi turun-temurun bergenerasi, maka orang tersebut di samping mendapatkan pahalanya sendiri, juga akan mendapatkan pahala dari para pengikut-pengikutnya yang telah mereka ajari. Min gairi ayang kusodalika min ujurikim syai'an, tanpa berkurang sedikit pun. Kemarin saya sudah jelaskan, andaikan pahalanya itu 90%, andaikan bisa dipresentasikan 90%, dan diajarkan kepada orang lain, dan orang lain juga melaksanakan, maka pahala yang dilaksanakan oleh para pengikutnya atau orang-orang lain, itu juga akan mengalir kepada yang menjadi figur utama ataupun karakter utama yang mengajarkan. Dan itu terus-menerus sampai ila yaumil qiyamah. Maka kemarin kan juga kita jelaskan ada istilah dosa jariyah, ada istilah pahala jariyah. Terus wa manibtada bid'ata dolalatin. Wa fi riwayatin bisa dibaca bid'atan dolalatan. La tardallaha wa rasulahu kana alaihi mislu asami man amila biha la yankusu dalika min auzarin nasi syai'an. Maka sebaliknya, siapapun ataupun barang siapa yang memberikan contoh ataupun ajaran bid'ah dolalah, ajaran baru yang sifatnya sesat, maka orang tersebut di samping akan mendapatkan dosanya sendiri, dosa atas perbuatannya sendiri, maka juga atas dosa-dosa para pengikutnya yang telah mereka sesatkan. Dan itu terus mengalir sampai hari kiamat.
dan dosanya tidak akan berkurang sedikit pun. Lantas korelasi hadis ini sebenarnya sangat relevan dengan hadis-hadis yang di atas. Substansinya sama, dengan tendensi yang juga sama, sama-sama berangkatnya dari hadis qat'i, yaitu berangkatnya dari dalil qat'i, yaitu hadis. Dalam masalah man ahya sunnatan min sunnati, dalam catatan saya, man ahya sunnatan min sunnati ini berbeda dengan istilah sanna sunnatan sayyi'ah di atas. Man ahya sunnatan min sunnati tadi wa fi riwayatin min sunani. Ini ada penjelasan ataupun syarah dari Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip dari kitab Qutil Muqtadi ala Jami'it Turmudi. Beliau mengutip dari pendapat Imam Al-Mudhiri. Maksud dari lafaz sunnatan, man ahya sunnatan. Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengutip dari Imam Al-Mudhiri, as-sunnatu ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahkamiddin. Sunnah itu adalah syariat yang telah diajarkan dibawa oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi hukum-hukum agama. Wa hiya qad yakunu fardhon ka zakatil fitri. Terkadang bisa juga meliputi itu adalah hukum fardho, contoh seperti zakat fitri, sholat, puasa, dan lain-lain. Wa ghairu fardin ka sholatil id, dan juga bisa meliputi selainnya fardho. Contoh seperti sholat berjemaah, ka sholatil id, wa sholatil jemaah, sholat berjemaah dan sholat hari raya, wa qiraatil Qur'an fi ghairi sholati, dan juga membaca Al-Qur'an di lain sholat. Wa ma asbahadzalika. Lah sunnah seperti ini Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan garis bawah terhadap lafaz man ahya sunnatan min sunnati. Lah maksud dari sunnah menurut beliau terkadang itu merupakan fardhu dan juga terkadang ada juga yang meliputi bukan fardhu. Perkara-perkara sunnah yang lain. Dan itu jelas ada tuntutan langsung, ada ajaran langsung yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entas yang dimaksud ahya, man ahya sunnatan min sunnati wa ihya'uha. Lanjutan dari Qutil Muqtadi, wa ihya'uha ayyamala biha wa yuharridun nasa 'alaiha wa yuhissakum ala iqamatiha. Nah, yang dimaksudkan dari ihya, menghidupkan kembali, yaitu adalah mengamalkannya sendiri, sunnahnya diamalkan sendiri, minimal dimulai dari diri sendiri, baru diajarkan kepada orang lain, wa yuharridun nasa, menganjurkan ataupun mengajakkan orang lain untuk ikut melakukan ini. Wa yuhissakum ala iqamatiha, dan kita memberikan semangat, penyemangat terhadap orang lain agar bisa melakukan sunnah ini. Ini kutipan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Qutil Muqtadi ala Jami' Turmudi mengutip dari Imam Al-Mudhiri tentang lafaz man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Lantas kelanjutan dari hadis ini juga wa man ibtada'a bid'ata dolalah. Yang perlu kita garis bawahi yaitu adalah istilah lafaz bid'ata dolal. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang mengatakan bid'atan manib tad'am bid'atan tanpa ada sifat dolalah. Tapi yang masyhur kan bid'ata dolalah. Maka ada penjelasan menarik kaitannya juga bersambung dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, penjelasan terkait masalah bid'ah. Dalam kitab Fathul Qoribil Mujib ala Targhib Tarhib, Syekh Hasan bin Ali Al-Fuyumi memberikan statement bahwa dalam bid'atah dolalah, mawa manib tad'am bid'atah dolalah. Menurut beliau, fa'ulima min qawlihi bid'atah dolalah, bid'atah dolalatin atau bid'atan dolalatan sama saja. Annal bid'atah nau'ani. Bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah. Maka bid'ah itu menurut beliau Hasan Ali Al-Fuyumi, bid'ah itu ada dua. Dari
jelasnya hadis ini, secara dohir teksnya hadis ini, berarti bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Fal bid'atul hasanah, fa-nya fa fasihah. Fal bid'atul hasanah ma jawwazahul a'immatu minal muslimin. Maksud dari bid'ah hasanah adalah bid'ah sesuatu ataupun tradisi baru, ajaran baru, pekerjaan yang baru yang diperbolehkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam. Contoh mislul adzan as-sani fi yaumil Jum'ah. Contoh adzan yang kedua dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dulu tidak ada. Dan juga watta'din alal manaroh. Adzan di atas menara. Kalau sekarang menggunakan pengeras suara. Dengan ilat yang sama, yaitu agar adzan bisa didengar oleh banyak orang, toh walaupun dengan praktek yang tidak sama. Terus wal bid'atus sayyi'ah. Penjelasan bid'ah sayyi'ah. Wa man ibtada'a bid'atal bidolalah. Ini kan penjelasan tentang bid'ah sayyi'ah. Ma angkaroha a'immatul muslimin. Adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan, ajaran-ajaran, sekte-sekte yang memang diingkari ataupun tidak disetujui oleh para ulama kita, ulama-ulama Islam. Contoh kalbina alal kubur, kalbina'i alal kuburi, wa tajzisiha wa ghairi dzalik. Kalbina alal kubur. Membangun bangunan atau membangun kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan sekaligus atau mengijing kuburan. Mari kita bahas ini dalam konsep fikih sekilas. Untuk keterangan lebih lanjut, lebih rinci bisa dilihat dari kitab-kitab yang lain ataupun hasil keputusan ini sudah banyak. Tapi saya ingin menyinggung sedikit sekilas. Dalam masalah al-bina alal kubur, karena sempat terjadi pertanyaan ataupun konflik sedikit kemarin di suatu daerah. Dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangan seperti ini. Wa kurihah bina'an, wa kurihah bina'un lahu ailil qabri au alaihi lisihatin nahyan. Secara hukum makruh membangun bangunan di atas kuburan karena kejelasan larangan tersebut langsung bersumber dari hadis. Salah satunya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujus sosol kuburu wa yub'ad alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi melarang untuk mengijing kuburan, duduk di atas kuburan dan juga membangun bangunan di atas kuburan. Secara hukum asal memang hukumnya makruh. Andaikan bila hajatin ka khaufi nabsin au hafri sabuin au hadmi sailin. Andaikan membangun tersebut tanpa ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, contoh ada kebutuhan yaitu adalah dibangun di atasnya atau membangun kuburan tersebut karena takut ada orang yang menggali kuburan ataupun digali oleh hewan buas, ataupun karena tempatnya itu lembah sehingga dikhawatirkan akan terjadi longsor, maka perlu dibangun. Maka secara hukum asalnya makruh, status makruhnya hilang andaikan memang ada kebutuhan seperti itu. Lantas wa mahallu karahatil bina idza kana bimilkihi. Kemakruhan tersebut ketika memang pemakamannya adalah pemakaman pribadi, tanahnya tanah pribadi. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra aw nahwi kubatin alaihi bi musabbalatin wa hiya ma'tada ahlud daf'i ma'tada ahlul baladi ad-daf'ah urifa asluha wa musabbiluha amla aw mauqufatin hurimah wa hudimah wujuban. Andaikan tanahnya itu adalah tanah yang bukan milik pribadi, contoh tanah itu adalah tempat pemakaman umum atau tanah yang memang disediakan untuk dijadikan pemakaman ataupun tanah yang memang diwakafkan untuk menjadi makam, maka hukum dari mengijing ataupun membangun kuburan di atasnya hukumnya haram dan wajib dirobohkan. Ketika memang tidak ada kebutuhan seperti yang tadi.
li'annahu yata'abbatu demi hakil mayyit. Karena andaikan dibangun di atas tanah pemakaman secara umum, pemakaman umum, atau tempat yang disediakan atau tempat yang diwakafkan, maka akan menjadi bangunan yang permanen toh walaupun mayit di dalamnya sudah hancur, maka tidak bisa digunakan lagi. Terus fafihi tatyikun alal muslimin mimma la gharada fihi, dan juga sekaligus bisa mempersempit ruang bagi orang-orang yang lain atau pemakaman-pemakaman yang lain, dan itu tidak ada tujuan yang jelas. Inilah kitab Fathul Mu'in. Dan juga keterangan ini sekilas menjelaskan tentang fikih. Al-fiqhu ala madhibil arba'ah yukrahu ayyubna alal qabri baitun au kubbatun au madrasah au masjidun au hitanun. Makruh di atas kuburan itu dibangun bangunan, entah itu masjid, kubah ataupun madrasah atau tembok-tembok yang lain. Idalam yuqsad biha zina wa tafahur wa illa kana dzalika haraman. Andaikan memang tujuannya bukan untuk menghias ataupun berbangga-bangga, andaikan ada tujuan seperti itu, maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi kembali kepada haram. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan makam ataupun ya makam-makam para masyayikh, para wali, para guru-guru kita, para ulama-ulama usholihin? Maka Syekh Abi Bakar Sato dalam kitabnya I'anatul Talibin, beliau memberikan statement kuburus sholihin yajuzu bina'uha walau bikubah, khusus pada orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ini umum, baik guru-guru kita, siapa-siapapun yang memang statusnya soleh, boleh di atasnya dibangun sebuah kubah ataupun bangunan. Tujuannya li'izziyarah wa tabarruh, untuk menarik orang-orang untuk berziarah, untuk mengambil barokah. Dan ini disetujui oleh Imam Halabi. Qala al-Halabi walau fi musabbalah wa aftabihi. Toh walaupun pemakamannya di tempat umum, bukan di tempat pribadi. Imam Halabi juga setuju dan juga memfatwakan ini. Sekilas tentang berfikih masalah kuburan. Lanjut. Hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mumtasiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahku ataupun ajaran-ajaranku setelah rusaknya umat-umatku, ketika umatku dalam kekacauan, maksud rusak ini adalah kekacauan secara teologi, ilmu akidah ataupun pemahaman, maka mereka yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran dari Nabi akan memperoleh pahala 100 sebanding dengan 100 orang yang mati dalam syahid. Orang mati dalam syahid. Maksudnya seperti apa? Mereka yang tetap berpegang teguh terhadap ajaranku ketika zaman dalam kekacauan besar, kekacauan dalam tanda kutip adalah kekacauan secara teologi, ketika Islam hanya sebagai background, ketika Islam ini hanya tercatat di KTP, namun ajaran-ajarannya ini masih terbengkalai, maka orang yang tetap berpegang teguh dan orang yang tetap mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah ini akan memperoleh pahala selayaknya sebanding dengan orang pahala 100 syahid. Nah, kok bisa seperti itu? Maka Syekh Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir memberikan penjelasan tentang hadis ini. Li'anna sunnah inda ghalabatil fasad. Ketika zaman sudah terlanjur buruk, terlanjur rusak, la yajidul mutamassik biha man yu'inuhu. Maka untuk yang mengamalkan ajaran sunnah itu sulit untuk ada yang berpegang teguh sepenuhnya dan tidak ada orang yang menolong, bal yu'dihi wa yuhinuhu. Bahkan bukan menolong, ada yang menghina, juga ada yang menyakiti. Ketika zaman itu, kelak, ini prediksi dari Rasulullah, kelak akan terjadi suatu zaman yang dimana Islam ini, sunnah ini hanya sebatas ajaran. Tapi untuk pengamalannya ini tidak ada.
Maka siapapun yang berpegang teguh, artinya tetap mengajarkan sunnah itu, mengerjakan dan juga mengamalkan, orang tersebut mempunyai pahala sebanding dengan 100 syahid. Karena si Abdul Rauf Al-Manawi memberikan statement penjelasan dan analogika seperti ini. Karena pada zaman itu tidak ada orang yang ingin menolong ataupun orang yang tetap berpegang teguh, sedikit mereka yang akan menolong, bahkan lebih banyak mereka yang menghina ataupun menyakiti. Maka dalam beberapa hadis, la ya'ti ala zaman illa ba'dahu syarrun, kurang lebihnya seperti itu, lupa. Kelak akan terjadi suatu zaman yang kemana zaman itu lebih buruk dari zaman-zaman berikutnya. Kalau tidak salah, hadisnya seperti ini. La ya'ti 'alan nas zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Wa sahha min hadisi Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Hatta talqaw rabbakum. Berarti kesimpulan dari hadis ini, zaman yang kita sekarang anggap ini sudah hancur, sudah mengalami dekadensi yang begitu parah, kelak zaman-zaman yang akan datang itu tidak bisa kita bayangkan berdasarkan prediksi dari hadis itu. Selanjutnya kita beralih pada bab iftiraku ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani iftiraki ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala salasin wa sab'ina firqah wa bayani usulil firaqid dhallati wa bayanil firqatin najiyah. Bab ini akan menerangkan tentang bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah belah, akan berkelompok-kelompok menjadi 73 golongan, dan juga akan menerangkan kelompok mana saja yang sesat, sekte mana saja yang sesat, maka dan juga sekte mana yang akan selamat dan juga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Kelompok ataupun golongan Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 kelompok ataupun golongan. Wa tafarraqatin nasara ala asnaini wa sab'ina firqah, dan kaum Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku, dawuh Kanjeng Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kullukum finnar illa wahidatan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Qalu wa man hum ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, siapa kelompok tersebut yang selamat? Rasulullah menjawab, hum alladzina alallati ana alaihi wa ashabi, mereka-mereka yang tetap berpegang teguh terhadap ajaranku dan tetap percaya terhadap sahabat-sahabatku. Maka secara garis besar gambaran hadis ini, umat Yahudi, umat atau kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71, Nasrani akan terpecah menjadi 72, umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Satu yang selamat menurut beliau, alladzina alallati ana alaihi washabi, mereka yang tetap bersamaku, mengikuti ajaranku dan juga para sahabat. Terus qala Asy-Syihab Al-Khafaji rahimahullahu taala fi Nasimir Riyad. Syekh Syihab Al-Khafaji dalam kitab beliau Nasimir Riyad memberikan statement wal firqatu an-najiyah hum ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud kelompok yang selamat yaitu adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Lantas siapa ahlus sunnah wal jamaah? Maka dalam kitab Hasyiyah As-Sanwani ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu ahlus sunnah wa aimatul ulama.
Yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu adalah Abu Hasan al-Ash'ari dan para pengikut-pengikutnya. Qabisa li annallaha ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqi. Allah Ta'ala menjadikan Abu Hasan al-Ash'ari sebagai hujjah, penerampung, penerima alasan-alasan terhadap makhluk-makhluk Allah atau manusia-manusia yang lain. Bahkan wa ilaihim tafazza'al ammatu fi dinihim. Bisa bagi orang-orang yang awam terhadap agamanya untuk berpegang teguh menjadi patokan terhadap Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Wa hum al-mu'niyuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Ini yang juga dimaksudkan dalam hadis, Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan yang sama. Pasti ada seorang penyelamat. Secara umum, yaitu kelompok yang selamat adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Yaitu adalah Abu Hasan al-Ash'ari dan para pengikut-pengikutnya. Terus waqala Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis. Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi menjelaskan hadis ini. Qad alima ashabul maqalat. Diketahui annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqil matmumati al muhtalifina fi furu'il fiqhi min abwabil halali wal haram. Menurut Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi, maksud dari hadis di atas bukan mereka-mereka ataupun kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal masalah furu'iyah dalam bab fikih, entah itu halal ataupun haram. Bukan mereka-mereka yang berbeda dalam madhab fikih. Contoh dalam Ashabus Syafi'iyah sendiri, walaupun satu madhab yaitu Imam Syafi'i, ashabnya kan tidak sama. Imam Nawawi menghukumi boleh, Imam Rafi'i menghukumi tidak boleh, dan bukan madhab ini yang dimaksud, bukan masalah fikih yang dimaksud. Wa innama qasadah bid-dammi man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhid. Sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah mereka adalah kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang mempunyai kecacatan dalam masalah ilmu teologi ataupun ilmu ketuhanan, dan mereka khalafa ahlal haq, berbeda atau berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan kelompok-kelompok yang memang hak. Terus wa fi takdiril khair wasyarr, dan juga mereka-mereka yang meragukan ataupun tidak percaya terhadap takdir baik itu baik ataupun buruk. Maka salah satu sekte ataupun kelompok yang masuk dalam hadis ini dan juga pernah diprediksikan oleh Rasulullah dan disebut yaitu adalah kelompok Qadariyah. Maka dalam Mausu'ah Fiqhiyah yang juga membahas tentang hadis ini, waruwi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'dal firaqi qabla dhuhuriha bil ismi. Nabi pernah menyebut beberapa atau nama-nama kelompok-kelompok sebelum muncul, dan juga wadamahum, dan juga mencelanya. Faruwi annahu dammal qadariyah wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala anhum inna majusa hadhihi ummah al-mukadzibuna bi aqdarillah. Nabi pernah menyebutkan bahwa kelompok atau kaum Majusi ini adalah kaum yang mendustakan terhadap takdir Tuhan. Maka muncullah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini adalah mereka yang mempercayai bahwa kita semua bisa menentukan takdir kita sendiri. Kita semua yang bisa menentukan baik buruknya hidup ataupun yang lain tanpa ada campur tangan dari takdir Tuhan. Itu kelompok Qadariyah. Dan itu memang dicela. Bahkan dalam Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Daud, Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan gambaran waqad hadasa fi akhiril ayyam as-sahab fi akhiri ayyami sahabah khilaful qadariyah min Ma'bad al-Juhni wa atba'ihi. Maka dalam masa akhir para sahabat ada kelompok atau sekte Qadariyah yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhni dan para pengikutnya. Itu di masa sahabat Abdullah bin
Abdullah bin Umar dan Jabir dan sahabat Anas. Kemudian summa hadasal khilaf ba'da dalika syai'an fa syai'an. Setelah kelompok Qadariyah sudah ada ataupun nanti dibasmi, maka muncullah sekte-sekte lain satu persatu sampai ila antaka malatil firaqud dallatu isnaini wasab'ina firqah, sampai kelompok-kelompok ini lengkap genap sampai 82. Wasalisatu wasab'una hum ahlus sunnah wal jamaah. Wa hiya al firqatun najiyah. Mulai dari dulu ini sudah ada sekte-sekte sampai akhir kiamat dan akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan oleh Nabi. Cuma satu yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka juga dalam kitab Majmu'atur Rasail wal Masail An-Najdiyah karya Muhammad Rasyid Dito, wa awwalu man faraqal jama'ah fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum al-Khawarij. Kelompok pertama yang menentang ataupun berbeda dengan para sahabat yaitu adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok ekstremis yang keluar dari barisan pendukung Sayyidina Ali setelah terjadinya proses arbitrase ataupun proses tahkim. Tapi juga menganggap Sayyid Muawiyah sebagai seorang kafir karena berani menentang khalifah yang sah. Dan juga tetapi mengkafirkan Sayyidina Ali karena menerima proses tahkim ataupun arbitrase. Lah, ini kelompok Khawarij. Lah, kelompok Khawarij ini adalah kelompok pertama yang terpecah di zaman awal para sahabat. Qatalahum Aliyun radhiyallahu anhum bin Nahrawan wal Qadariyah fi ayyam ibni Umar bin Abbas. Terus makna dari hadis ini, lanjutannya wa fi syurutin nubuwah war risalah, dan juga mereka yang berbeda tentang syarat kenabian dan keutusan, wa fi muwalatis sahabah wa majraha dihil abwab dan lain sebagainya. Li annal mukhtalifina fiha qad kaffara ba'duhum ba'dan. Karena mereka atau kelompok-kelompok yang berbeda dalam masalah teologi ataupun ketuhanan cenderung sering mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Bihilafin nau'il awal, beda halnya dengan kelompok-kelompok yang hanya berbeda dalam masalah furu'nya dalam berfikih. Fa'innahum ihtalahu fihi min ghairi takfir. Toh walaupun mereka itu berbeda, kelompok yang awal yaitu kelompok yang berbeda dalam masalah fikih, walaupun berbeda, mereka tidak sampai ke taraf mengkafirkan ataupun mengkafirkan mereka yang berbeda pendapat, tidak. Fayurji'ut ta'wil atau fayurji'ut ta'wilu al-hadis fitirakil umma ila hadin nau'i minal ikhtilaf. Maka takwilan hadis ini itu diarahkan kepada mereka-mereka kelompok-kelompok yang memang secara hukum berbeda dalam hal masalah teologi atau ketuhanan. Lanjut, dalam kitab yang sama yaitu Mawsu'ah al-Fiqhiyah, ini secara syiakul kalam sama dengan Ar-Risalah. Berarti mungkin ada kutipan yang sama. Dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah. Ketika kita sholatnya sama-sama menghadap kiblat, syahadatnya kita sama, maka tidak perlu kita mengkafirkan satu sama lain. Illa man angkara minkum amrun makluman minad dini biddarurah, kecuali mereka-mereka yang ingkar terhadap perkara-perkara yang sudah diketahui secara umum, secara jelas dalam agama. Karena fisoni au nafi ma huwa sabitun bil ijma' minas sifat kal ilmi wal qudrah. Seperti yang ingkar terhadap sesuatu yang memang jelas, contoh menafikan Tuhan, meniadakan Tuhan, ataupun menganggap sifat-sifat Tuhan itu tidak ada. Wa isbati ma huwa manfiyun anhu bil ijma', ataupun menetapkan sesuatu yang memang secara kesepakatan ulama ini sudah dilarang.
Contoh kahudusihi ta'ala subhanahu wa ta'ala wa qidamil alam. Secara ijma ulama, Allah Ta'ala itu adalah qidam. Maka andaikan ini menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu kudus, alam ini adalah qidam, itu adalah ingkar, mungkar. Au angkara ruknan min arkanil Islam. Ataupun ingkar ataupun meragukan mengingkari terhadap salah satu dari rukun Islam. Kawujubi shalah was-shaum waz-zakah wal hajj. Ingkar terhadap kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, padahal dalil qat'inya sudah jelas dalam Al-Qur'an. Au hallama harramal Qur'an binasyin layak belut takwil, ataupun mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang dalam dalil Al-Qur'an qat'inya sudah jelas itu sudah haram, yang tidak mungkin ditakwil. Contoh ke zina wan nikahil banat bagi dalika, contoh yang lain. Zina wala taqrabu zina dalam Al-Qur'an sudah jelas, itu sudah adalah larangan yang jelas yang tidak mungkin ditakwilkan yang lain. Maka salah satu contoh ini kan tentang masalah ahallama harramah, menghalalkan sesuatu yang memang sudah jelas Al-Qur'an melarang atau mengharamkan. Salah satu contoh yang perlu ditakwil. Ini kan masih tidak yang sudah tidak bisa ditawar untuk tidak ditakwil, tidak perlu karena sudah jelas. Ada beberapa statement kadang ini sering dijumpai oleh para pendakwah. Contoh, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu digembar-gemborkan. Kok iskal gitu. Andaikan kita memang mempunyai masalah, daripada kita memfitnah, dosanya lebih besar daripada pembunuhan, lebih baik kita membunuh. Andaikan mempunyai pikiran seperti itu. Tapi ini bukan doktrin, bukan. Ini mimma la yuhaddaru anhu. Perlu dijauhi. Maksud saya ini mengutip dalam tanda kutip, mengutip dalam lafaz al-fitnah. Maka dalam bab al-wujuh wan nadhair, Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, maksud dalam lafaz al-fitnah itu bukan berarti fitnah yang kita lakukan sehari-hari, bukan. Maksud al-fitnah dalam lafaz al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu adalah syirkun. Kesyirikan itu dosanya lebih dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Andaikan dimaknai fitnah lebih besar daripada pembunuhan dosanya, maka layu qalu maknahu, tidak bisa dicerna oleh akal. Maka contoh lagi dalam ayat wa makaru wa makarullah. Wa makaru, dan mereka melakukan makar ataupun penipuan. Wa makarullah, andaikan kita memaknai penipuan yang sama. Makaruh kan satu lafaz cuma beda bentuk sigat. Apakah dimaknai Allah juga melakukan penipuan yang tidak etis? Lantas bagaimana? Mereka melakukan makar atau penipuan, Allah juga melakukan penipuan. Bahkan kelanjutan ayatnya wallahu khairul makirin. Ini tidak etis. Maka ilmu badi berjalan. Dalam balaghah, badi musyakalah, dikrul makna, dikrul lafzi bi ghairi makna ila akhirih. Maksud dari lafaz wa makarallah, mereka melakukan makar atau penipuan, wa makarallah, dan Allah membalas terhadap kemakaran yang mereka lakukan. Ini ada sekian contoh lafaz-lafaz yang Al-Qur'an yang perlu ditakwil. Ada memang yang sudah jelas tidak perlu ditakwil dan Al-Qur'an mengharamkan, maka siapapun yang menghalalkan itu hukumnya murtad. Wa hadza sinfu minal firaq la yu'addu minal muslimin. Kelompok-kelompok ini yang mengkafirkan ataupun ingkar terhadap apa yang sudah disebutkan di atas, mereka la yu'addu minal muslimin, tidak diperhitungkan sebagai seorang muslim. Hukmuhum hukmal murtaddin aniddin. Mereka dihukumi orang-orang yang murtad keluar dari agama. Lanjut, dari berbagai kejelasan dari atas yang mengartikan bahwa
perpecahan umat Nabi Muhammad ini adalah masalah sekte yang ada di dalamnya, golongan-golongan yang di dalamnya. Ada pendapat yang tidak begitu terkenal dari Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama kontemporer, ulama Suriah, dalam kitab beliau atau Al-Madahib Al-Madahib atau Hidiyah. Beliau memberikan titik tekan pembelaan angin segar kepada kita karena hadis ini sering diklaim oleh masing-masing kelompok bahwa kelompok mereka yang paling benar. Kami warga NU tidak menganggap bahwa kelompok kami adalah kelompok yang paling benar. Tidak. Kelompok yang lain tidak benar, tidak. Kebenaran hakikat murni ranah Tuhan untuk menilai. Terus annal murad bil ummah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa taftarikul ummati. Lafaz ummati dalam hadis itu menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti an ummatud dakwah la ummatul istijabah. Adalah ummatud dakwah bukan ummatul istijabah. Umat ini ada dua. Seperti contoh atau keterangan yang ada di kitab Mirqatus Udit Tasdik, Sarah Sulamit Taufik. Ummatud dakwah ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah setiap orang yang hidup di zaman pasca diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Dan setiap manusia yang ada setelah diutusnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks umat dakwah adalah umat yang terkena hitop untuk masuk Islam. Bukan ummatul istijabah seperti kita. Kita ini kan ummatul istijabah yang mengamini, mengistijabahi ajakan dari Rasulullah. Wa kullun nasi alladina wujidu atau wajadu ba'da bi'satir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah min ummatid dakwah. Mereka yang hidup pasca keutusan Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad itu adalah ummatud dakwah. Muslimin kanu aw ghairu muslimin, baik itu muslim ataupun tidak. Maka umat saudara kita yang bukan Islam, umat Kristen, Katolik, Konghucu, sebenarnya itu juga sama-sama umat Nabi Muhammad, tapi dalam konteks ummatud dakwah. Terus wa alaihi fa innal murada bil firaq allati taftariqu ilaiha ummatuhu hadihi hiyal atyanul al-batilah al-kasiro al-kharij an millatil Islam. Maka menurut beliau karena menggunakan lafaz ummati dalam hadis berarti yang dimaksud ummati di sini menurut beliau adalah umat-umat adalah bukan umat yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang lain, melainkan adalah agama-agama selain agama Islam. Maka selain agama Islam kan banyak. Walaupun di dalam Islam itu termuat beberapa kelompok atau sekte, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ataupun yang lain, menurut Said Ramadan Al-Buti mereka semua pasti masuk Islam, pasti masuk surga. Karena terjamin menurut beliau. Karena yang dimaksud buat taftariku ummati di sini adalah ummatud dakwah, umat selain agama Islam. Maka sekian banyak kelompok, sekian banyak etnis, ras ataupun agama yang masuk Islam itu yang masuk surga itu adalah kelompok mereka-mereka yang ikut agama Islam ataupun umatul istijabah. Selain umat istijabah itu yang masuk neraka, itu yang dimaksud dalam konteks hadis wa taftariqu ummati. Walaisal muradu biha al-firaqu al-islamiyah min Mu'tazilah wa Murji'ah wa Jahmiyah. Menurut beliau yang dimaksud ummah di situ firaq atau kelompok-kelompok bukan kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam meliputi Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah ila akhiri, bukan. Karena selama masih masuk Islam, selama salatnya menghadap kiblat, syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menurut beliau Said Ramadan Al-Buti ini adalah kelompok yang selamat. Yang tidak selamat adalah kelompok-kelompok umatud dakwah yang tidak ikut agama Islam. Setidaknya ada dua pertimbangan kenapa beliau bisa berstatement seperti itu. Kalau pemahaman yang jelas,
umat Islam akan terpecah menjadi 73, satu yang masuk surga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, selama orang itu masih Islam, di dalam Islam itu termuat beberapa sekte, tetap akan dihitung sebagai al-firaqun najiyah atau firqatun najiyah. Ada dua alasan. Yang pertama, awaluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati lati saqaha Tirmidzi kulluha finnar illa millatan wahidah. Karena menurut beliau yang pertama alasannya ada ziyadah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu kulluha finnar illa millatan wahidah. Yang hadis riwayat yang lain kan illa wahidah, tapi ada tambahan illa millatan wahidah. Maka qad alim ta'anal millah hiya ad-din wa la yu'abbaru biha anil firqah wa millatul Islam tasmalu al-firaq allati takasar biha. Maka kita ketahui maksud millah itu adalah agama. Yang di dalam hadis itu tidak memuat bahasa firqah. Andaikan firqah illa firqatan wahidah baru masuk. Seperti yang ulama lain sebutkan. Tapi menurut beliau karena bahasanya menggunakan millah, frase millah ini yang beliau bela. Berarti hanya satu agama yang selamat, yaitu agama Islam, toh walaupun di dalamnya termaktub beberapa kelompok-kelompok. Yang terakhir, pendapat yang terakhir yang kedua yaitu adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi sadril hadis iftaraqatil yahud ala idda wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ila akhirih. Maka fakana taqabbul yaqtadi ayyakula wa yaftarikul muslimin. Ketika awalnya Nabi membuka dengan bahasa iftaraqatil yahud, maka ketika muslimin menggunakan iftaraqatil wa yaftarikul muslimun. Bukan ummati. Lau kanal murad bil firaqil lati tilkah yatafarraqu ilaihal muslimun. Falima khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtadal muqabalah fa abbara bi kalimati ummati badalan an kalimatil muslimin. Kenapa beliau tidak menggunakan kalimat muslimin? Wa yaftarikul muslimun. Kenapa kok menggunakan ummati? Menurut paparan dari Said Ramadan Al-Buti. Sehingga beliau dalla anna muradahu bil ummati umumu ummatid dakwah. Maka beliau memberikan statement bahwa dari adanya ini wa yaftarikul ummati berarti yang dimaksud adalah ummatud dakwah. Umat secara umum. Andaikan memang seperti yang ulama lain sampaikan adalah umat yang ada dalam umat Islam, umat yang ada dalam agama Islam, maka sebenarnya menurut Said Ramadan Al-Buti bukan menggunakan ummati tapi menggunakan muslimun ataupun al-firqah. Sekian dari kami. Ketika ada kesalahan murni dari saya pribadi, kebenaran sejati murni dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi